Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, semua adalah anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Kita seringkali melihat keberadaan orang lain yang lebih makmur, lebih kaya, atau mungkin memiliki perabotan-perabotan rumah tangga yang serba mewah. Dan seringkali kita tidak menjadi orang yang mengucap syukur karena kita melihat ke atas. Lihatlah ke bawah. Banyak orang yang menderita, susah untuk mencari nafkah, susah untuk mendapatkan uang, susah untuk makan dan minum, susah untuk mendapatkan pemondokan atau rumah, baik itu rumah sewa maupun rumah yang diinginkan untuk menjadi miliknya. Tetapi di balik pandangan kehidupan kita yang lebih berfokus kepada orang yang lebih daripada kita, dan kita memandang kepada orang yang berkekurangan daripada kita, lebih baik kita berfokus kepada Tuhan atas keadaan diri kita. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Kuasa yang dari Tuhan. Dalam pengertian lain dikatakan sebagai dunamis, atau kita kenal sebagai dinamo, pemberi gerak, pemberi tenaga. Dunamis atau kuasa berarti perbuatan berkuasa. Kuasa supernatural, kekuatan dan kesanggupan. Kuasa itu ada di dalam setiap orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebagai tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, ada kuasa di dalam diri orang tersebut. Kuasa yang bukan berasal dari dunia. Kuasa yang bukan dipelajari, tetapi kuasa yang daripada Tuhan. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya undang sidang Jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita baca ulang ayat yang keempat, 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kuasa yang diterima oleh setiap orang percaya adalah kuasa yang dari Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan bukan untuk merusak. Kuasa yang daripada Tuhan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kuasa yang dari Tuhan bukan untuk merusak bisnis orang lain. Kuasa yang daripada Tuhan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Tetapi kuasa yang dari Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, memampukan kita melakukan perbuatan yang luar biasa. Perbuatan yang supernatural. Kuasa yang daripada Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kuasa yang daripada Tuhan memberi kesanggupan bagi kita, orang-orang yang percaya. Di dalam ayat yang keempat, kuasa Tuhan dinyatakan bagaimana murid-murid Yesus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Yang pertama, kuasa yang dari Tuhan memiliki daya cipta dalam kehidupan orang percaya. Ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, itu merupakan satu kegiatan kuasa Allah yang memiliki daya cipta dalam kehidupan orang percaya, sehingga murid-murid Yesus bisa berbahasa lain. Bahasa yang tidak pernah mereka kenal. Bahasa yang tidak pernah mereka dengar. Bahasa yang tidak pernah mereka tahu dari mana asalnya. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa tahu berapa banyak orang yang hadir di Yerusalem. Tahu berapa bahasa, jenis bahasa yang ada di Yerusalem pada saat itu. Roh Kudus tahu di situ ada orang Mesopotamia. Di situ ada orang Kapadokia, di situ ada orang Mesir, di situ ada orang Libya, di situ ada orang Turki, di situ ada orang Syria. Roh Kudus memberikan semua itu kepada murid-muridnya. Dan mereka yang mendengar perkataan murid-murid Yesus, mereka bingung. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Bagaimana mungkin orang Galilea yang tidak berpendidikan? Bagaimana mungkin orang Galilea yang tidak berpengetahuan tiba-tiba bisa mengucapkan bahasa yang kita pakai? Kuasa yang dari Allah Roh Kudus adalah kuasa yang bisa mengatur kehidupan otak murid-muridnya. Yang bisa mengatur syaraf yang ada di otak murid-muridnya. Sehingga mereka bisa berbahasa lain. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kuasa yang dari Allah bisa mengubah perilaku kehidupan seseorang. Kuasa Allah bisa mengatur jaringan syaraf-syaraf yang ada di otak ini. Sehingga mereka bisa berbahasa lain. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Syaraf-syaraf mereka diatur oleh kuasa Tuhan. Sehingga mereka dapat berbicara dalam bahasa lain dengan logat di mana mereka tinggal. Dialek-dialek pembicaraannya murid-muridnya, bahasa-bahasa yang dikatakan oleh murid-muridnya, sama dialeknya dengan yang mereka miliki. Sehingga mereka heran,
Bagaimana mungkin orang Galilea yang tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, tidak pernah belajar bahasa mereka, mereka pikir murid-murid Tuhan Yesus tahu bisa berbicara dalam bahasa mereka. Kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita bisa menjadikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bisa menciptakan satu kekuatan baru dalam kehidupan kita. Bisa menciptakan kesanggupan baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bagi setiap orang percaya hendaknya memiliki kerinduan dan berkata, Tuhan, aku lapar dan haus akan air kehidupan. Tuhan, aku lapar dan haus akan Roh Kudus. Supaya kuasa itu turun atas kita. Dan kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Kita menerima kuasa Allah yang bisa mengatur, bisa memperbaiki syaraf-syaraf di otak kita. Menjadikan normal, bahkan lebih daripada hal yang biasa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menerima kuasa, mereka memiliki daya cipta yang dikerjakan oleh Allah lewat kuasanya. Sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Yang kedua, kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa yang mereka terima setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berhikmat. Seringkali kita berfokus kepada hikmat. Dan mereka katakan, kalau kita ingin memiliki hikmat yang luar biasa, harus kita memiliki uang untuk menjadi orang yang berpendidikan. Menjadi orang yang mengenyam pendidikan demikian lama. Sehingga kita akan muncul sebagai orang yang berhikmat. Kita harus belajar dalam kehidupan ini kepada orang yang berhikmat. Kita harus mendekati orang-orang yang berhikmat. Sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Kita harus mencari hikmat ke dunia lain. Ke negara-negara yang lain. Supaya kita juga menjadi orang yang berhikmat. Tetapi bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang menerima pengurapan Allah. Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada dirinya. Hikmat yang tidak pernah mereka pikirkan. Hikmat yang tidak pernah mereka pelajari. Tetapi karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Allah memberikan hikmat kepada mereka. Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40. Ini menunjukkan hikmat yang dari Allah dicurahkan dalam kehidupan Petrus. Petrus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Seorang yang tidak berpendidikan, seorang yang tidak masuk dalam istilah tidak pernah belajar. Tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang dilimpahi hikmat oleh Tuhan. Dia bisa berkhotbah dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang tersusun rapi. Hikmat yang dari Allah Roh Kudus adalah hikmat yang bisa menembus ratusan tahun yang lalu.
Di dalam ayat yang ke-16, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 16, di sana dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengan hikmat yang dari Allah, Petrus bisa berkata tentang ucapan Nabi Yoel. Kitab Yoel ditulis tahun 835 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi ayat-ayat firman Tuhan 835 tahun yang lalu secara spontan hadir dalam diri Petrus. Hikmat bisa menembus ratusan tahun yang lalu. Inilah kuasa daripada hikmat. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ayat 25. Demikian dikatakan firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Di sini, di dalam ayat yang ke-25, sebab Daud berkata tentang dia. Jadi ucapan Raja Daud 1000 tahun yang lampau. Karena hikmat yang dari Allah hadir dalam kehidupan Petrus. Petrus bisa melihat. Petrus bisa tahu tentang ayat-ayat yang diucapkan Daud 1000 tahun yang lampau. Bukankah ini merupakan hikmat yang dari Allah? Merupakan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang hebat. Hikmat yang sangat luar biasa ada di dalam diri Petrus. Setiap orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus, seseorang yang mengalami pembaptisan oleh Roh Kudus, maka di dalam dirinya ada hikmat yang luar biasa. Hikmat yang positif. Hikmat yang untuk membangun diri sendiri. Hikmat yang dapat digunakan untuk membangun kehidupan orang lain. Hikmat yang bisa memberikan damai sejahtera bagi diri sendiri. Hikmat yang bisa membawa damai sejahtera bagi orang-orang lain. Rasul Petrus yang menerima kepenuhan Roh Kudus, firman Allah katakan, dia berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Allah. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus katakan, kamu dulu orang-orang bodoh. Kamu dulu orang-orang tidak berpengetahuan. Kamu dulu bukan orang-orang bijak. Tetapi karena kamu menerima Roh Allah, kamu
menjadi orang-orang bijak. Kamu menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kamu menjadi orang-orang yang terpandang. Karena apa? Ada kuasa di dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Seringkali manusia ingin menjadikan dirinya berpengaruh terhadap orang lain. Menjadikan dirinya terpandang di hadapan orang lain. Dengan cara sikut menyikut. Dengan cara menjatuhkan satu dengan yang lain. Dengan cara merusak satu dengan yang lain. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menjadi orang yang berpengaruh. Menggunakan kekuasaannya untuk menjadi orang yang terpandang. Tetapi bagi orang percaya untuk menjadi bijak, menjadi berpengaruh dan terpandang, hanya satu yang harus kita lakukan. Jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang selalu taat kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Sehingga engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan engkau akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat itulah jemaat di kota Korintus dirubah yang asalnya bodoh menjadi orang bijak. Yang asalnya orang-orang terpinggirkan menjadi orang yang berpengaruh. Yang asalnya menjadi orang-orang yang disingkirkan atau istilahnya dipandang sebelah mata, kini menjadi orang-orang yang terpandang. Jadi hikmat yang dari Allah yang diterima setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan bentuk adanya kuasa di dalam diri orang tersebut. Kuasa itu menjadikan orang itu berhikmat. Yang ketiga, kuasa yang daripada Tuhan yang akan diberikan kepada setiap orang percaya adalah kuasa yang bisa menyadarkan, bisa memimpin seseorang kepada jalan yang benar. Seringkali kita ingin menyadarkan orang lain yang hidupnya tidak benar. Seringkali kita ingin menyadarkan orang lain yang hidupnya penuh dengan dosa. Seringkali kita ingin membawa orang-orang kepada jalan yang benar. Kita menggunakan berbagai kesempatan. Kita menggunakan berbagai akal supaya orang-orang sadar akan keberadaannya. Tetapi jelas untuk menyadarkan kehidupan seseorang yang berdosa itu bukan merupakan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Karena manusia memiliki sifat ego di dalam dirinya. Menganggap dirinya paling benar. Menganggap dirinya yang terbaik. Menganggap dirinya yang paling bijaksana. Berpengetahuan. Berhikmat. Berpengalaman. Padahal dia sedang hidup di dalam dosa. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang tidak mau sadar akan keberadaan dirinya. Tidak sadar kalau dirinya sedang jauh dari Tuhan. Tidak sadar bahwa dirinya sedang hidup di dalam dosa. Tidak sadar bahwa dia sedang melanggar firman Tuhan. Tidak sadar dia sedang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan tanpa disadari juga dia sedang diseret oleh setan dan kuasanya supaya menjauhkan diri dari Tuhan.
Berbagai cara dilakukan oleh seseorang untuk menyadarkan orang lain. Mungkin dalam kehidupan keluarga, suami berupaya menyadarkan istrinya yang sudah hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Kadang-kala istri menjadi orang yang paling benar, menganggap dirinya benar. Istri kadang-kala memberi masukan kepada suami ketika suaminya hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi suami tidak mau menyadari dan dia berkata, aku sebagai kepala rumah tangga, aku sebagai seorang suami yang berhak mengurus rumah tangga. Aku sebagai kepala rumah tangga dan istri harus taat sepenuhnya kepadaku sebagai seorang suami. Kadang-kala orang tua pun mengalami kesulitan untuk menyadarkan anaknya yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Orang tua dengan sudah berbagai cara, dengan berbagai pengetahuan berupaya supaya anaknya sadar untuk kembali kepada Tuhan. Sadar hidup sesuai dengan firman Allah. Sadar di dalam segala sesuatu yang dalam kehidupannya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Tetapi kadang-kala anak susah untuk disadarkan oleh perkataan-perkataan kita sebagai orang tua. Kesusahan yang dialami oleh seorang anak, kesusahan yang dialami oleh seorang suami istri untuk menyadarkan sesamanya, itu akan terjadi jika kita memiliki kuasa yang dari Allah Roh Kudus. Sehingga tidak ada bentrok, tidak ada perselisihan, tidak ada perkelahian di dalam rumah tangga. Karena Roh Kudus yang menyadarkan mereka. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Ketika kuasa Allah hadir dalam kehidupan kita, apapun yang kita katakan memiliki kuasa. Kuasa Roh Kudus mampu menghancurkan hati yang sudah membatu. Kuasa Roh Kudus mampu menghancurkan kesombongan dalam diri seseorang. Kuasa Roh Kudus mampu menghancurkan sikap ego dalam kehidupan seseorang. Yang akan menyadarkan orang tersebut bahwa hidupnya di luar Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Roh Kudus inilah dengan kuasanya yang bisa mengubah kehidupan, sikap perilaku seseorang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hanya lewat kuasa Roh Kudus Rasul Petrus berkhotbah, Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan. Dan pada saat Rasul Petrus membawakan firman Tuhan, kita perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Kita baca bersama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Pada saat Petrus berkhotbah, pada saat Yesus berfirman kepada Petrus dan Petrus menyampaikan firman itu kepada orang-orang banyak. Di sini kuasa Allah bekerja. Jadi kalau ingin kuasa Allah bekerja dalam nasihat yang kita berikan kepada orang lain, harus nasihat itu disertai kuasa.
Dengan kata lain, sebelum memberikan nasihat kepada orang lain, supaya mereka sadar dari kehidupan yang salah, kita harus berdoa, Tuhan, berikan kuasa-Mu kepadaku, supaya pada saat aku berfirman, pada saat aku memberi nasihat kepada orang lain, mereka memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Seperti Petrus menyampaikan firman Tuhan. Petrus berkhotbah tentang Kristus. Petrus berkhotbah bagaimana Allah mengasihi manusia. Petrus berkhotbah bagaimana Allah yang sudah menentukan Kristus sebagai penyelamat dunia. Ketika mereka mendengar bahwa apa yang sudah mereka perbuat adalah kehidupan yang salah. Ketika orang-orang mendengar bahwa apa yang sudah mereka perbuat selama ini adalah salah di hadapan Tuhan, mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini adalah karya kuasa Roh Kudus dalam diri orang yang mendengar firman Tuhan. Inilah kuasa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Perubahan dalam kehidupan kita pun akan terjadi pada saat kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Perubahan dalam sikap hidup kita bisa berubah jika mau mendengar firman Tuhan. Pendapat yang salah, karakter yang tidak baik, cara berpikir yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik bisa dirubah oleh firman yang ada kuasa di dalamnya. Hanya firman yang bisa mengubah karakter seseorang. Hanya firman yang bisa menyadarkan seseorang. Hanya firman yang bisa menghancurkan hati yang keras sehingga mereka berkata, apa yang harus kami perbuat ya Tuhan? Perlunya kuasa itu hadir dalam kehidupan kita. Perlunya kuasa itu ada dalam diri kita. Supaya pada saat kita menyampaikan firman, pada saat kita berkata-kata tentang firman Allah, maka orang yang mendengarnya akan disadarkan. Dan mereka berkata, ya Tuhan, aku berdosa kepadamu. Ya Tuhan, aku mengakui dosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, aku sudah hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, aku tidak menurut firman-Mu, aku tidak dengar-dengaran kepadamu. Apa yang harus kuperbuat ya Tuhan? Inilah orang-orang yang menyadari kesalahan di dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang mau menyadari sikap hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Keegoisannya dihancurkan. Kebenaran diri sendirinya dihancurkan. Pendapat diri sendiri dihancurkan. Karena mereka sadar ada kuasa yang dari Allah. Ada firman yang lebih benar dari kehidupan yang sedang mereka jalani. Mereka berkata kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perubahan dalam kehidupan kita dimulai pada saat kita menyadari kita tidak benar di hadapan Allah. Perubahan dimulai dalam diri kita ketika kita berkata, ya Tuhan, aku bersalah di hadapan-Mu. Aku melanggar firman-Mu. Aku tidak hidup sesuai dengan firman-Mu. Pada saat kita menyadari akan ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan, itulah awal pemulihan dalam kehidupan kita. Itulah awal kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bukan diberikan kepada manusia untuk
melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan satu dengan yang lain. Tetapi kuasa itu diberikan kepada kita untuk menjadikan kita sesama manusia yang saling menghormati satu dengan yang lain. Untuk menjadi orang-orang yang satu dengan yang lain saling menghargai. Orang-orang yang mendengar khotbah Petrus berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka sadar kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka menempatkan firman Tuhan di atas hikmat yang mereka miliki. Mereka sadar karena ada kuasa yang lebih besar yang dari atas dalam kehidupan mereka. Mereka sadar akan keberadaannya. Mereka sadar apa yang kulakukan bukan sesuatu yang hebat. Apa yang kulakukan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apa yang kulakukan bukan sesuatu yang hebat, luar biasa. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Sehingga mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Dengan kata lain mereka berkata, perbuatanku yang masa lalu akan kubuang. Perbuatanku masa lalu perbuatan salah di hadapan Tuhan. Perbuatanku masa lalu perbuatan yang merusak kehidupanku. Mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah. Orang-orang yang menyadari kesalahannya di hadapan Allah. Sehingga mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Ketika Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika Petrus dan lain-lainnya dibaptis dengan Roh Kudus, ada kuasa di dalam diri Petrus dan kuasa itu menjadikan Petrus berhikmat. Dengan hikmat dia menyampaikan firman Tuhan. Di dalam firman itu ada kuasa yang bisa menjadikan hati yang keras menjadi lembut. Dan mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Yang keempat, kuasa yang dari Allah adalah kuasa yang memastikan masa depan yang positif dalam kehidupan orang percaya. Kita kembali baca di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 38. Kita baca bersama-sama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Petrus berbicara dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Yang keempat, tadi dikatakan kuasa itu memastikan masa depan yang positif dalam kehidupan orang percaya. Bagian terakhir, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang
ada kuasa Allah di dalam dirinya adalah orang yang bisa menatap masa depan. Orang yang ada kuasa di dalam dirinya bisa tahu dan bisa menentukan masa depan. Sebab kuasa itu berasal dari Allah. Allah menentukan masa depan kita. Allah yang sembah adalah Allah yang berbicara tentang masa depan. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berbicara masa depan. Masa depan yang positif. Masa depan yang berpengharapan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang sukses. Masa depan yang berhasil. Masa depan yang akan membawa kita terus naik-naik dan bukan turun. Masa depan yang akan membawa kita sebagai kepala bukan ekor. Masa depan yang membawa kita lumbung-lumbung makanan kita berkati Tuhan. Masa depan yang akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Masa depan yang membawa kita pada hidup yang berkecukupan. Masa depan yang membawa kita hidup dalam kesehatan ilahi. Masa depan yang akan membawa kita pada ketenangan hidup ini. Ketenangan jiwa, pikiran, hati. Itulah masa depan yang Tuhan berikan. Itulah masa depan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa dan merasa haus akan Roh Kudus di dalam dirinya. Sehingga kuasa itu akan berkata tentang masa depan. Apa yang Petrus katakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini dialami oleh jemaat di kota Korintus. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kita baca bersama. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah dengan jelas bahwa kuasa yang hadir dalam kehidupan Petrus. Petrus berkata kepada orang-orang yang mau bertobat, kamu akan menerima karunia-karunia roh. Dan itu terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. 1 Korintus pasal 14 di sana membicarakan tentang karunia roh. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan berbicara tentang masa depan. Bukan masa depan yang menurun, tetapi yang terus naik. Bukan masa depan yang hancur, tetapi masa depan yang dibentuk oleh tangan penjunan. Bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang terus bercahaya. Bukan masa depan yang letih lesu dan beban berat, tetapi masa depan yang penuh dengan kelegaan dan sejahtera. Inilah yang dikatakan oleh Petrus, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan perkataan ini juga akan membuat dampak terhadap orang yang mendengar. Mereka juga orang-orang yang mengalami bagaimana karunia Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi 4 hal yang kita dengarkan bersama. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus,
dibaptis dengan Roh Kudus, yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk memiliki daya cipta, berbahasa-bahasa lain. Artinya kita dapat berkata-kata dengan sebaik mungkin. Yang kedua, ada hikmat yang dari Allah. Yang ketiga, menyadarkan dan memimpin seseorang ke jalan yang benar. Termasuk menyadarkan diri sendiri dan membawa diri sendiri kepada jalan yang benar. Yang keempat, memastikan masa depan yang positif. Inilah bagian yang akan kita terima. Inilah bagian kehidupan yang harus hadir dalam kehidupan kita. Sebab apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang harus kita lakukan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang haus akan air kehidupan. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Ketika kita berkata, Tuhan, aku lapar dan haus akan air kehidupan, yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus, maka kamu akan menerima Roh Kudus itu. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita perhatikan kitab Yohanes. Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Roh Kudus belum datang pada saat hari Pentakosta, Yesus berbicara bahwa akan ada aliran air hidup dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Ketika kita berkata, aku lapar, aku haus akan aliran air hidup, supaya menguasai kehidupanku, menyegarkan jiwaku. Tuhan katakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Mari, bagi kita yang rindu untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, untuk mengalami baptisan Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan air kehidupan, seperti yang Kau maksudkan, yaitu Roh Kudus. Dan kami percaya akan firman-Mu. Jika Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, air kehidupan akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Kubuka hati. Kubuka hati untukmu Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
percaya ketika kami haus akan air kehidupan, sesuai dengan firman-Mu Yesus, kami sudah menerimanya. Ada aliran-aliran air hidup di dalam kehidupan kami yang menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami, memberi kekuatan pada tubuh jasmani kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.